Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 104-105. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di panggung tempat ini menjadi cukup tegang setelah tetua Jinshi mengatakan bahwa pos pemeriksaannya akan segera dimulai. Para tikus menelan emas kali ini juga telah berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak di tangga batu menuju puncak dari gunung ini. Tetua Jinshi kemudian berkata, kalian semua hanya punya waktu selama 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam ini akan dianggap gagal. Ekspresi banyak orang segera berubah ketika mendengarkan kata-kata ini. Dua sosok akhirnya tidak bisa bersabar, yang kemudian mereka maju memberikan hormat pada tetua Jinshi sambil berkata, gerbang transformasi tulang, Huya dan Hucheng. Tetua Jinshi menganggukkan kepalanya dan menyuruh mereka berdua untuk segera memulai pos pemeriksaan. Dalam sekejap, tubuh Huya dan Hucheng kini melesat dengan cepat menuju tangga batu itu. Namun para tikus menelan emas, mereka juga langsung berteriak dan mengeluarkan suara gelombang sonik. Hal ini langsung menghantam tubuh dari Huya dan juga Hucheng. Dalam sekejap saja, tubuh mereka pun dilemparkan dan terjatuh dari tangga batu. Semua orang yang melihat hal ini hanya bisa menghela napas dengan panjang karena sebenarnya Huya dan Hucheng telah gagal melewati pos pemeriksaan. Tatapan mata dari tetua Jinshi melihat pada orang yang masih tersisa di panggung ini sambil mengatakan, siapa selanjutnya? Tidak basa-basi lagi, 4 orang pun kini segera melangkah maju di dalam keheningan. Melihat hal itu, tetua Jinshi hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia seolah-olah sudah mengetahui bahwa 4 orang ini akan gagal. Dan benar saja, mereka berempat yang baru memasuki tangga batu ini telah dilemparkan kembali oleh gelombang sonik para tikus menelan emas. Xiaoyan yang menyaksikan hal ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena dia merasa untuk melewati pos pemeriksaan dari para tikus adalah sesuatu yang sulit. Gelombang sonik yang mereka pancarkan secara bersama-sama adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Tantangan pun terus berlanjut. Satu orang dengan kekuatannya lebih tinggi, yaitu Do Huang bintang 7, segera melangkah maju. Namun pada akhirnya dia juga gagal. Hal itu menyebabkan keheningan di tempat ini dan tidak ada satupun orang yang berani berbicara karena mereka semuanya serius memikirkan cara untuk menghadapi gelombang sonik itu. Tiba-tiba saja Nona Feng pun segera melangkah maju dan menarik perhatian dari semua orang yang ada di tempat ini. Dirinya memberikan hormat pada tetua Jinshi sambil mengatakan, Feng Xing'er dari pavilion petir angin menyapa tetua Jinshi. Guru telah menyuruhku untuk mewakili dia mengucapkan salam padamu sebelum aku pergi. Mendengar hal ini, tetua Jinshi pun tersenyum lalu menjawabnya, bantu sampaikan rasa terima kasihku pada Le Xunze atas perhatiannya. Kemungkinan di lain waktu aku akan menuju pavilion petir angin untuk menemui dan mengobrol dengannya. Sementara Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Nona Feng ini nama aslinya adalah Feng Qing'er dan Le Xunze adalah gurunya? Memang sangat tidak mungkin bagi pavilion petir angin untuk tidak memiliki posisi yang tinggi di dataran tengah ini, karena sebenarnya mereka memiliki seorang ahli yang berada di tahap Gaozun. Tetua Jinshi kemudian melambaikan tangannya dan berkata pada Feng Qing'er, mulailah pos pemeriksaan ini. Mendengar kata-kata seperti itu, tubuh dari Nona Feng pun bergerak secepat kilat dan dia berhasil melewati gelombang-gelombang sonik dari para tikus emas. Dalam sekejap saja, tubuh dari Nona Feng ini telah muncul di puncak karena kecepatan yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Banyak orang yang ada di tempat ini pun berseru karena Nona Feng adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan dari para tikus menelan emas. Tetua Jinshi ketika melihat hal ini hanya bisa menyipitkan matanya dan dia tahu bahwa Nona Feng ini telah melatih gerakan 3000 petir sampai tingkat paling tinggi. Tetua Jinshi kemudian mengumumkan, Feng Qing'er berhasil melewati pos pemeriksaan. Tatapan mata dari Tang Ying, Wang Chen, dan juga Mu Qingluan sebagai anggota dari 4 pavilion besar menjadi cukup panas karena mereka juga tidak ingin kalah dari Feng Qing'er. Sementara Xiaoyan ketika melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Bagaimanapun juga, Feng Qing'er memang tidak bisa diremehkan. Hal itu membuat Xiaoyan semakin bersemangat
untuk bersaing dengan Feng Qing'er ini. Dirinya segera menoleh pada Nalan Yanran sambil tersenyum. Xiaoyan mengatakan, ikuti saja aku dan aku akan membantumu melewati tangga batu ini. Nalan Yanran cukup terkejut dengan ucapan dari Xiaoyan, namun dirinya segera menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Nalan Yanran mendapatkan sebuah dukungan dari seorang pria. Dia memiliki kepercayaan bahwa jika mengikuti Xiaoyan, kemungkinan berhasilnya akan sangat tinggi. Selanjutnya orang yang akan melakukan pos pemeriksaan adalah Tang Ying. Dirinya maju ke depan, memberikan hormat pada Tetua Jinzi sambil berkata, Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang memberikan hormat pada Tetua Jinzi. Hal ini membuat Tetua Jinzi hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu menyuruh Tang Ying untuk melewati pos pemeriksaan ini. Dalam sekejap saja, Tang Ying pun melemparkan pedang yang ada di punggungnya ke arah langit dan dia juga segera melompat untuk menaiki pedang ini, yang kemudian pedang milik Tang Ying itu pun melesat dengan cepat, menembus gelombang-gelombang sonik dari para tikus. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini menjadi cukup terkejut. Sementara Nalan Yanran berkata lembut pada Xiaoyan, itu merupakan teknik pedang kerajaan dari pavilion 10.000 pedang. Ada desas-desus bahwa jika seseorang mempraktikkan teknik ini pada level tertingginya, maka dia akan bisa mengendalikan pedang dengan sesuka hati, yang kemudian pedang itu bisa menjadi kendaraannya untuk melakukan pergerakan dengan cukup lincah. Kecepatan terbang dari seseorang juga meningkat ketika menaiki pedang ini. Bisa dianggap itu adalah teknik yang unik dari pavilion 10.000 pedang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, memang teknik yang cukup misterius. Dengan cukup mudah Tang Ying melewati serangan dari gelombang-gelombang sonik para tikus, yang akhirnya dia pun telah sampai di puncak gunung menyusul Feng Qing'er. Tetua Jinzi menganggukkan kepalanya sambil mengumumkan, Tang Ying berhasil melewati pos pemeriksaan. Siapa selanjutnya yang akan maju? Tiba-tiba saja Wang Chen pun segera maju memberikan hormat pada Tetua Jinzi sambil mengatakan, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Tatapan mata dari Wang Chen segera melirik ke arah Xiaoyan dan dia tersenyum dengan penuh provokasi. Segera setelah itu, Wang Chen tidak menunda waktu lagi. Dia segera menaiki tangga batu dengan tubuh yang sudah dibungkus menggunakan doki berwarna hitam yang cukup misterius. Serangan gelombang sonik dari para tikus menelan emas pun diluncurkan. Hal ini bertabrakan dengan doki milik Wang Chen. Namun semakin diserang, doki misterius milik Wang Chen itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Wang Chen pun juga telah berhasil mencapai puncak gunung. Tatapan mata orang-orang yang tersisa di panggung tempat ini hanya melihatnya dengan penuh keirian. Orang-orang dari pavilion besar memang tidak bisa diremehkan. Tetua Jinzi kembali mengatakan, siapa selanjutnya? Seorang gadis muda segera maju. Dia memberikan hormat pada Tetua Jinzi sambil mengatakan, Mu Qingluan dari pavilion bintang jatuh memberikan hormat pada Tetua Jinzi. Ketika melihat hal ini, wajah acuh tidak acuh dari Tetua Jinzi segera memberikan senyuman pada Mu Qingluan. Dan kemudian Tetua Jinzi pun mengatakan, kata-kata dari Nona Mu Qingluan ini memang masih saja manis seperti masa lalu. Pada saat itu klanmu telah mengirimkanmu untuk menjadi murid dari Feng Xunze. Dari kelihatannya, itu adalah keputusan yang tepat. Ketika mendengar nama ini, Xiaoyan pun cukup terkejut, kemudian berkata dalam hati, Feng Xunze? Apakah Mu Qingluan sebenarnya adalah murid dari Feng Xunze? Alasan Xiaoyan datang ke dataran tengah ini adalah untuk mencari teman dari gurunya yang bernama Feng Xunze, dan tidak menyangka bahwa sebenarnya Feng Xunze itu adalah guru dari Mu Qingluan. Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiaoyan karena dia sebenarnya sudah cukup dekat untuk bisa menemukan Feng Xunze. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hati, Mu Qingluan adalah anggota dari pavilion bintang jatuh. Jika Feng Xunze adalah gurunya, kemungkinan Feng Xunze ini adalah seseorang yang juga berasal dari pavilion bintang jatuh. Perintah dari guru sebentar lagi akan bisa terselesaikan. Dengan mendapatkan bantuan dari Feng Xunze, maka aku akan bisa menyelamatkan guru secepatnya. Mu Qingluan yang tidak ingin membuang-buang waktu lagi, dirinya secara santai menaiki tangga batu satu persatu, yang kemudian dia mengeluarkan siulan dari bibirnya yang lentik.
Di bawah siulan ini, gelombang sonik dari para tikus tidak memiliki efek apapun pada Muking Luan. Dia menaiki tangga batu dengan cukup mudah dan tidak ada kesulitan apapun. Ketika melihat hal ini, banyak orang menjadi sangat tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Muking Luan akan bisa sesantai itu menaiki tangga batu dari pos pemeriksaan tanpa menghabiskan kekuatan apapun. Setelahnya, Muking Luan benar-benar sampai di puncak dari gunung mata surga. Tetua Jinshi hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, Muking Luan telah sukses melewati pos pemeriksaan. Siapa selanjutnya? Dalam sekejap, suasana di panggung ini menjadi cukup tegang. Sementara Xiaoyan hanya melirik ke arah Nalan Yanran karena tidak ada satupun orang yang memberanikan diri untuk segera maju. Tiba-tiba saja, Xiaoyan menarik tangan dari Nalan Yanran dan membawanya untuk maju, memberikan hormat pada Tetua Jinshi sambil mengatakan, Junior Xiaoyan menyapa Tetua Jinshi. Mendengar kata-kata itu, tatapan mata dari Tetua Jinshi segera menyipit yang kemudian berkata, Xiaoyan. Detik berikutnya, mata dari Tetua Jinshi melihat pada Nalan Yanran yang ada di samping Xiaoyan sambil mengatakan, formasi gelombang sonik dari para tikus ini akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang yang akan melewati pos pemeriksaan. Apakah kau yakin ingin membawa orang lain bersamamu melewati pos ini? Sebelum Xiaoyan menjawabnya, Nalan Yanran segera berbisik pada Xiaoyan, kenapa kau tidak naik sendiri saja? Membawaku bersamamu hanya akan memberikan beban tambahan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, tenang saja, kau cukup ikuti aku dan perlakukan hal ini sebagai hadiah untuknya. Nalan Yanran cukup terkejut, kemudian berkata, apakah yang kau maksud adalah hadiah untuk guru? Xiaoyan tersenyum, kemudian kembali menarik tangan dari Nalan Yanran untuk menaiki tangga batu yang sudah dijaga oleh para tikus menelan emas. Ketika melihat banyaknya tikus yang ada di tempat ini, Xiaoyan hanya menarik nafas dalam-dalam yang kemudian secara perlahan dirinya melangkah maju diikuti dengan Nalan Yanran yang ada di belakangnya. Bulu dari tikus emas yang ada di tangga batu segera berdiri karena mereka akan mempersiapkan serangan gelombang sonik yang sangat menakutkan. Ketika melihat hal ini, Nalan Yanran pun bergidik. Kemudian Xiaoyan mengatakan, kau tidak perlu takut, ikuti saja di belakangku dan segera aktifkan dokimu hingga batas tertinggi yang kau mampu. Setelah mengatakan hal ini, sosok dari Xiaoyan dan juga Nalan Yanran pun segera terbang untuk mempercepat pergerakan mereka. Akhirnya, serangan gelombang sonik pun diluncurkan oleh para tikus menelan emas. Sementara semua orang yang ada di tempat ini melihat serius ke arah Xiaoyan. Mereka ingin tahu apakah Xiaoyan berhasil melewati pos pemeriksaan dari para tikus menelan emas. Karena semakin banyak orang yang melewati tangga batu ini, maka gelombang sonik yang akan diluncurkan oleh para tikus juga akan menjadi lebih kuat. Oleh karenanya, banyak orang tidak memiliki keyakinan jika Xiaoyan akan berhasil melewati pos dari pemeriksaan yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja, gelombang-gelombang sonik saat ini telah menerjang tubuh dari Xiaoyan dan juga Nalan Yanran. Di bawah terjangan gelombang sonik ini, Xiaoyan masih sangat santai. Namun Nalan Yanran yang ada di belakang Xiaoyan sudah merasakan pusing dan dokinya kini menjadi melemah. Nalan Yanran hanya bisa mengatupkan giginya dengan cukup erat sambil memandangi punggung dari Xiaoyan, dan dia juga menahan rasa sakit yang benar-benar luar biasa dari serangan gelombang sonik ini. Pada akhirnya, serangan gelombang sonik itu semakin lama menjadi semakin bertambah. Tatapan mata dari Nalan Yanran kini telah menjadi cukup kabur dan dia merasa bahwa dirinya akan gagal. Tidak lama kemudian, Nalan Yanran pun segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya dan dia kini terlempar dari tangga batu. Nalan Yanran sambil memejamkan matanya, dia berkata dalam hati, Guru, maafkan aku sudah melakukan yang terbaik. Cukup banyak orang di tempat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Nalan Yanran sudah dikirim terbang dari tangga batu. Sementara Nona Feng hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat kejadian itu sambil mengatakan, bertingkah sombong akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Sementara Tang Ying, dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya perlahan mengatakan, Xiaoyan ini cukup kuat dan dia belum mengungkapkan kemampuan aslinya. Hal itu belum bisa dianggap gagal. Sementara Wang Chen sambil tertawa dia berkata, Tang Ying, sebenarnya kau memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadap Xiaoyan itu. Di sisi lain, Muking Luan hanya bisa tersenyum sambil berkata, Peng King
Apa yang kau katakan itu mungkin tidak benar. Xiaoyan ini masih sangat muda. Bahkan aku tidak mampu mengukur kekuatan aslinya. Selain itu, mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian. Meskipun dia mendapatkan bantuan kekuatan luar, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa Xiaoyan tidak memiliki beberapa kemampuan. Tiba-tiba saja, bung! Tubuh dari Xiaoyan pun menghilang dan dia kali ini sudah memeluk tubuh dari Nalan Yanran. Yang dilakukan oleh Xiaoyan ini membuat Mu Qingluan cukup terkejut yang kemudian mengatakan, Gerakan 3000 petir. Jadi Xiaoyan itu memang seperti rumor yang tersebar. Sebenarnya orang ini berhasil mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin tanpa bimbingan siapapun. Bagaimana? Apakah kata-kataku benar bahwa Xiaoyan adalah seseorang yang tidak bisa diremehkan? Mendengar ucapan dari Mu Qingluan itu, Feng Qing'er dengan acuh tidak acuh menjawabnya, orang itu hanyalah pencuri kecil. Mu Qingluan segera tertawa sambil menjawab, seorang pencuri kecil tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kepala pavilion utara petir angin Fei Tian. Dalam sekejap saja, alis dari Feng Qing'er pun kini terangkat karena dia cukup marah dengan ucapan Mu Qingluan. Detik berikutnya, tatapan mata Feng Qing'er melihat pada Xiaoyan sambil berkata, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana seorang pahlawan kesiangan itu melewati tangga batu ini sambil menggendong gadis itu. Nalan Yanran yang berada di dalam pelukan dari Xiaoyan, wajahnya sudah sangat pucat dan dia kali ini mengatakan, Xiaoyan, kau harus melewati formasi ini sendirian karena aku sudah tidak mampu melewatinya. Xiaoyan hanya memandangi Nalan Yanran sambil mengatakan, gunakan doki yang tersisa di dalam tubuhmu untuk menutupi telinga, dan aku akan membawamu melintasi formasi dari para tikus ini. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Nalan Yanran pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia menggunakan sisa doki di dalam tubuhnya untuk segera menutupi telinga. Jeritan demi jeritan dari tikus yang ada di tempat ini semakin menguat dan banyak orang bisa merasakan bahwa sebenarnya gelombang sonik itu juga bertambah kuat daripada sebelumnya. Tiba-tiba saja Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Kemudian dia berteriak, auman singa harimau emas. Sebuah gelombang sonik yang sangat mengerikan pun dikeluarkan dari dalam teriakan Xiaoyan. Dan saat melihat hal ini, Tetua Jinzi benar-benar sangat terkejut, lalu berkata, auman naga. Bagaimana caranya bocah itu bisa memiliki auman naga padahal dia adalah seorang manusia? Dalam sekejap saja, para tikus menelan emas yang ada di tempat ini pun tubuh mereka terlempar oleh auman naga milik Xiaoyan. Bahkan gelombang sonik yang mereka keluarkan juga langsung tersebar. Dan auman singa harimau emas yang sudah diresapi oleh kekuatan dari auman naga membuat para tikus menelan emas sebagian besar menjadi sangat pusing. Adegan seperti ini membuat banyak orang yang ada di panggung serta di puncak gunung menjadi tercengang. Mereka secara spontan mengatakan, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Setelah mengalahkan para tikus yang ada di tempat ini, Xiaoyan akhirnya bisa dengan santai menaiki tangga batu sambil membopong tubuh dari Nalan Yanran. Tatapan mata dari Xiaoyan mengamati tempat sekeliling tangga batu dan dia merasa cukup bersalah ketika melihat para tikus-tikus yang ada di pos pemeriksaan. Mereka terlihat pusing dan juga lemah. Xiaoyan kali ini kemudian mengatakan, aku sebenarnya belum pernah menemukan manfaat seperti itu selama aku menggunakan teknik gelombang sonik di dalam pertempuran dengan manusia. Tampaknya aura dari auman naga ini benar-benar menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi binatang ajaib. Aku cukup menyesal karena membuat para tikus menjadi terluka. Akhirnya, Xiaoyan pun berhasil mencapai puncak gunung, yang kemudian hal itu membuat banyak orang yang ada di bawah segera bergumam. Orang itu memang makhluk yang tidak normal. Sementara Tetua Jinzi yang ada di tangga batu cukup tertegun dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah itu, dirinya tertawa karena tidak disangka Xiaoyan memiliki teknik yang benar-benar mengerikan yang mampu menghancurkan formasi gelombang sonik dari para tikus menelan emas. Saat ini, jumlah para tikus yang ada di tangga batu sebenarnya telah berkurang drastis karena banyak dari mereka yang sudah terluka oleh auman naga milik Xiaoyan. Tetua Jinzi kemudian melambaikan tangannya dan berkata pada orang-orang yang ada di panggung batu,
Waktu kalian kurang dari setengah jam. Lanjutkan pos pemeriksaan ini. Salah seorang pemuda buru-buru maju dan pada akhirnya dia berhasil melewati pos pemeriksaan dengan cukup mudah. Karena kekuatan dari pos pemeriksaan telah turun drastis akibat perbuatan Xiaoyan sebelumnya. Sementara di puncak gunung sendiri, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dari dalam cincin penyimpanan. Dia menyerahkan pada Nalan Yanran sambil berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Dengan lembut, Nalan Yanran menjawabnya, "Aku baik-baik saja, Xiaoyan. Terima kasih banyak." Hal itu membuat Xiaoyan segera tersenyum, yang kemudian mengalihkan pandangannya untuk menyapu puncak gunung. Dari pegunungan mata surga ini, yang dia lihat hanyalah bebatuan yang cukup besar. Namun Xiaoyan tidak bisa melihat yang dinamakan dengan kolam darah gunung surga. Hal itu membuat Xiaoyan merasa bahwa sebenarnya kolam darah ini berada di tempat lain. Selanjutnya tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Feng Qing'er, Tang Ying, Mu Qingluan, dan juga Wang Chen. Tang Ying segera menunjukkan senyumannya. Dia menangkupkan kedua tangan pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Saudara Xiaoyan, selamat kau telah berhasil." Xiaoyan tersenyum, kemudian menjawabnya, "Terima kasih banyak saudara Tang Ying." Sementara Mu Qingluan kali ini melihat pada Xiaoyan, kemudian melirik pada Feng Qing'er sambil mengatakan, "Xiaoyan, sebenarnya tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3.000 petirmu?" Pertanyaan dari Mu Qingluan ini memang sengaja untuk memprovokasi Feng Qing'er. Hal itu membuat Feng Qing'er segera berkata, "Mu Qingluan, kau tidak perlu mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari lidahmu yang tajam. Karena itu, tidak akan menunjukkan bahwa dirimu memiliki kemampuan. Aku akan menantangmu dan melihat kekuatan apa yang kau miliki. Apakah sudah meningkat selama 4 tahun ini di pertemuan besar dari 4 pavilion 3 bulan dari sekarang?" Mu Qingluan hanya tersenyum, kemudian menjawab perkataan dari Feng Qing'er, "Aku akan menunggunya dan aku ingin tahu apakah kau memiliki keberuntungan seperti yang kau dapatkan saat itu." Feng Qing'er hanya menatap Mu Qingluan dengan tatapan mata yang bengis sambil berkata, "Kau tahu lebih banyak tentang apa yang dimaksud dengan keberuntungan." Xiaoyan cukup tercengang dengan perdebatan dua gadis ini karena sepertinya pavilion petir angin dan juga pavilion bintang jatuh memang tidak akur. Tiba-tiba saja Xiaoyan kali ini berkata pada Mu Qingluan, "Nona Mu, bolehkah aku berbicara secara pribadi denganmu?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Mu Qingluan cukup terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Xiaoyan. Mereka juga tidak dianggap akrab. Namun Mu Qingluan masih menghargai Xiaoyan. Dia segera menganggukkan kepalanya yang kemudian melompat mencari tempat yang sepi. Sementara Xiaoyan melirik pada Nalan Yanran sambil berkata, "Yanran, kau tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana." Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun segera bergegas untuk menyusul Mu Qingluan. Di tempat yang cukup sepi dari puncak gunung ini, Mu Qingluan tiba-tiba saja mengatakan, "Xiaoyan, apakah ada masalah?" Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia bertanya, "Nona Mu, bolehkah aku bertanya, apakah tetua Feng Xunze adalah gurumu?" Mu Qingluan cukup terkejut, namun dia segera menjawabnya, "Benar, cukup banyak orang yang mengetahui tentang hal ini, dan jangan bilang kamu menemuiku hanya untuk menanyakan masalah ini." Xiaoyan dengan sopan lalu bertanya, "Jika begitu, apakah nonamu tahu tentang keberadaan dari tetua Feng Xunze?" Pertanyaan Xiaoyan ini membuat Mu Qingluan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati dia mengatakan, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mencari guruku?" Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat sikap hati-hati dari seorang Mu Qingluan, yang kemudian Xiaoyan pun berkata, "Aku adalah seorang murid dari teman lama, dan atas perintah guruku, aku disuruh datang ke tempat ini untuk mencari tetua Feng Xunze." Mu Qingluan cukup terkejut. Tatapan matanya terus mengamati Xiaoyan sebelum dia bertanya, "Seorang murid dari teman lama? Teman lama yang mana?" Xiaoyan terdiam sejenak, lalu mengatakan, "Soal itu, Nona Feng akan segera mengetahuinya di masa depan nanti. Namun sekarang, aku tidak bisa mengatakan seorang teman yang mana." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Mu Qingluan hanya bisa terdiam. Dan selanjutnya, dia mengatakan, "Guruku itu suka bepergian dan sangat sulit untuk bisa bertemu dengannya di hari biasa. Namun jika dirimu ingin benar-benar mencarinya, maka kau bisa pergi ke pavilion petir angin timur 3 bulan dari sekarang." Mendengar ucapan itu sontak membuat Xiaoyan segera mengatakan, "Pergi ke pavilion petir angin?" Karena Xiaoyan merasa, bukankah pergi ke tempat itu sama saja dengan memasuki kandang harimau?
Ketika melihat perubahan di raut wajah dari Xiaoyan, Mu Qingluan hanya bisa tertawa. Kemudian mengatakan, lokasi pertemuan besar dari 4 pavilion akan dilaksanakan 3 bulan dari sekarang. Dan hal itu diadakan di pavilion timur petir angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalam pertemuan ini, pavilion bintang jatuhku juga akan hadir di tempat itu. Di saat yang sama, guru juga akan ada di sana. Jika kau benar-benar ingin mencarinya, maka kau bisa pergi ke tempat itu dan kau akan dengan mudah bertemu guruku. Apa yang kukatakan ini bukan candaan. Xiaoyan pun berpikir keras, kemudian berkata, 3 bulan lagi ya. Mu Qingluan yang melihat bahwa sebenarnya Xiaoyan memang akan pergi ke tempat itu, tiba-tiba saja mengatakan, Xiaoyan, kau tidak akan benar-benar berencana pergi menuju pavilion petir angin, bukan? Karena di tempat itu Fei Tian pasti juga akan hadir. Selain itu, 2 kepala pavilion yang lainnya juga akan datang. Dan yang paling menakutkan adalah kepala pavilion timur, yaitu Lei Xunze. Dia sudah pasti akan ada di tempat itu. Jika kau berani pergi ke pavilion petir angin, sama saja dengan menyerahkan nyawamu di dalam kandang harimau. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan itu, Xiaoyan hanya tertawa. Kemudian mengatakan, Nonamu tenang saja, aku mengetahui batasan tentang diriku. Mendengar jawaban dari Xiaoyan ini, Mu Qingluan hanya bisa melambaikan tangan sambil mengatakan, karena kau sudah memutuskan untuk pergi, seharusnya kau di masa depan tidak menyalahkanku jika terjadi apa-apa dengan dirimu. Namun, ketika apa yang kau katakan benar, bahwa kau adalah seorang murid dari teman lama, kemungkinan guruku akan turun tangan untuk membantu dirimu. Bahkan orang-orang dari pavilion petir angin tidak akan pernah berani untuk menyentuhmu di bawah perlindungan dari guruku. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan, Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan raut wajahnya kini terlihat berseri-seri. Sekali lagi, dia menangkupkan kedua tangan dan berterima kasih pada Mu Qingluan. Tiba-tiba saja, Xiaoyan dan juga Mu Qingluan mendengar suara dari tangga batu yang ada di depan sana. Mereka melihat bahwa saat ini sudah muncul 2 orang yang berhasil menembus pos pemeriksaan dari para tikus. Hal itu membuat Mu Qingluan segera mengatakan, Xiaoyan, ayo kita segera kembali. Namun sebelumnya, aku akan memberimu peringatan. Kau harus berhati-hati dengan Feng Qing'er dan juga Wang Chen. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Mu Qingluan pun melompat dan dia kembali ke tempat Tang Ying dan juga yang lainnya. Hal itu segera disusul oleh Xiaoyan. Proses melewati pos pemeriksaan telah berhasil, dan saat ini di puncak gunung sendiri sebenarnya telah kelebihan 1 orang, dan 3 orang terakhir yang telah sampai di tempat ini memiliki kekuatan Dao Huang bintang ke-7. Hal itu tidak bisa dianggap lemah. Alasan mereka telah sampai di tempat ini adalah karena mereka juga menikmati manfaat dari para tikus penelan surga yang sudah terluka oleh Xiaoyan sebelumnya. Dengan kelebihan 1 orang yang ada di tempat ini, artinya 1 orang itu harus didiskualifikasi dari puncak gunung ini. Namun siapa yang harus dikeluarkan belum ada keputusan. Tetua Jinshi kemudian mengatakan, pos pemeriksaan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang mengantarkan mereka keluar dari gunung mata surga ini. Setelah mengatakan hal itu, Tetua Jinshi melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia berkepala tikus kini telah membawa orang-orang yang gagal untuk segera turun dari gunung mata surga. Selanjutnya, tangga batu yang ada di tempat ini juga langsung disegel. Setelah itu, tubuh dari Tetua Jinshi pun melesat dan menuju ke puncak gunung, tempat di mana orang-orang telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya buru-buru menangkupkan kedua tangan dan membungkuk pada Tetua Jinshi. Selanjutnya, Tetua Jinshi pun berkata pada semuanya, kalian semua ikuti aku. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Jinshi mengajak semuanya menuju hutan batu yang berada di puncak gunung mata surga ini. Ada fluktuasi gelombang energi yang benar-benar padat kini telah menyebar di atasnya, dan pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang cukup megah. Di depan dari kelompok Xiaoyan saat ini ada gunung Merapi yang benar-benar luas dengan gumpalan kabut panas dan mengandung racun api yang berulang kali dimuntahkan dari dalamnya. Sementara di tengah-tengah gunung berapi ini ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong dan samar-samar hanya ada zat merah, yaitu lava di dalamnya. Tetua Jinshi
kemudian menunjuk pada kolam yang ada di tengah gunung sambil berkata dengan lemah, "Itu adalah kolam darah gunung surga. Namun sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat hal itu telah tiba, maka seluruh energi yang ada di pegunungan ini akan berkumpul di dalam gunung Merapi ini, yang kemudian kolam darah itu akan meluap dan kalian hanya perlu masuk ke dalamnya. Kalian semuanya harus ingat bahwa bagian dalam dari kolam darah gunung surga ini mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karenanya, kalian tidak bisa tinggal di dalamnya lebih lama dan kalian harus segera keluar setelah 3 hari. Jika tidak, maka racun api di dalam kolam ini akan memasuki tubuh kalian dan hal itu sangat sulit untuk dikeluarkan. Racun api ini telah berkumpul selama bertahun-tahun yang menjadi tidak terhitung jumlahnya. Begitu masuk ke dalam tubuh kalian, maka hal itu akan menjadi seperti belatung yang menempel di tulang. Bahkan alkemis tingkat tinggi akan kesulitan untuk bisa menghapusnya." Mendengar ucapan dari Tetua Jinshi itu, ekspresi dari banyak orang berubah, dipenuhi dengan ketakutan. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan melihat Tetua Jinshi dan tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Tidak heran, Xiaoyan bisa merasakan cidra yang berkumpul di dalam tubuh Tetua Jinshi ini. Dari kelihatannya, cidra itu pasti berhubungan dengan racun api yang ada di dalam kolam darah ini. Tetua Jinshi kemudian melihat pada semuanya sambil mengatakan, "Selain itu, kalian yang ada di tempat ini ada 9 orang. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak bisa memasuki kolam darah gunung surga. Kalian harus saling berbicara untuk memutuskan siapa yang tidak bisa masuk ke dalam kolam darah ini." Mendengar ucapan seperti itu, banyak orang terdiam. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Tetua Jinshi melihat pada Xiaoyan dan dia mengatakan, "Bocah kecil, ikutlah denganku." Semua orang terkejut dengan hal ini, sementara Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berjalan menuju pintu masuk dari Gunung Merapi untuk mengikuti Tetua Jinshi. Dan mereka saat ini menuju ke puncak lain, yang di tempat itu ada pavilion batu. Setelah sampai di sana, Xiaoyan melihat Tetua Jingu yang sebelumnya ditemui sebelum memasuki labirin dari pegunungan mata surga ini. Sementara Tetua Jinshi sendiri segera tersenyum ke arah Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, "Bocah kecil, apakah kau tahu kenapa aku mengajakmu ke tempat ini?" Xiaoyan terdiam sejenak. Segera setelah itu dia mengatakan, "Apakah ini ada hubungannya dengan cidra internal yang telah diderita oleh Tetua Jinshi?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Tetua Jingu yang ada di samping Tetua Jinshi segera tertawa terbahak kemudian mengatakan, "Kakak, lihatlah. Aku sudah mengatakan bahwa bocah ini bukan alkemis biasa." Sementara Tetua Jinshi dirinya cukup terkejut. Sambil menatap Xiaoyan, dia pun mengatakan, "Bocah kecil, sebenarnya kau sudah mengetahui bahwa diriku ini menderita luka dalam. Bahkan seorang alkemis tingkat 6 tidak akan pernah mengetahui hal ini jika aku tidak mengatakannya. Namun kau benar-benar bukan alkemis biasa." Xiaoyan hanya tersenyum lalu menjawabnya, "Aku hanya bisa sedikit melihatnya." Tetua Jinshi kemudian maju 2 langkah dan dia bertanya pada Xiaoyan, "Apakah kau bisa mengobati diriku?" Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatakan, "Tetua Jinshi, izinkan aku memeriksamu." Setelah Xiaoyan berkata seperti itu, Tetua Jinshi pun mengambil posisi duduk di kursi batu yang ada di depannya. Kemudian Xiaoyan juga duduk di kursi batu yang ada di sampingnya. Dia segera memegang tangan dari Tetua Jinshi, kemudian memasukkan energi spiritual ke dalam tubuh dari tetua itu. Setelah melakukan pemeriksaan untuk beberapa saat, Xiaoyan secara perlahan membuka matanya dan ekspresi di raut wajah Xiaoyan ini telah berubah menjadi cukup serius. Tetua Jingu buru-buru bertanya, "Bagaimana? Apakah kau bisa mengobatinya?" Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian mengatakan, "Racun api yang telah masuki tubuh dari Tetua Jinshi benar-benar telah meresap jauh ke dalam tulangnya. Dan ini adalah pertama kalinya aku melihat racun api yang begitu kuat dan dalam. Sangat sulit untuk bisa menghilangkannya." Mendengar ucapan ini, ekspresi di raut wajah Tetua Jinshi dan juga Tetua Jingu menjadi cukup suram. Karena itu adalah jawaban yang sama dari para alkemis yang telah memberikan pemeriksaan terhadap Tetua Jinshi. Namun detik berikutnya, Xiaoyan tersenyum, kemudian mengatakan, "Meskipun hal ini cukup sulit untuk dikeluarkan, namun tidak sepenuhnya tanpa solusi." Dalam sekejap saja ucapan Xiaoyan itu membuat raut wajah dari Tetua Jinshi dan juga Tetua Jingu cukup terkejut. Tetua Jinshi kemudian berkata, "Xiaoyan, apakah kau benar-benar mampu mengeluarkan racun api dari gunung surga ini di dalam tubuhku?" Xiaoyan tersenyum, dia tidak menjawab apapun. Namun tatapan mata dari Xiaoyan melihat ke area luar dari pavilion batu, dan itu
sebenarnya menuju pada kolam darah. Tetua Jinsi dan juga Tetua Jinku terkejut ketika melihat hal ini, yang kemudian Tetua Jinsi berkata dengan lembut, "Selama kau benar-benar bisa mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuhku, maka aku akan memberimu kesempatan dan menjaminmu bisa sukses menembus ke tahap Dozong." Dalam sekejap saja ucapan dari Tetua Jinsi itu membuat raut wajah dari Xiaoyan berseri-seri. Kemudian dia mengatakan, "Oke, deal." Tetua Jinsi menghela nafas lega setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Dia kemudian bertukar pandang dengan Tetua Jinku sebelum akhirnya ragu-ragu sejenak dan secara perlahan mengatakan, kolam darah gunung surga ini memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus kemacetannya. Namun, kemungkinan ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, hal ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang berada di puncak dari kelas Do Huang selama beberapa waktu. Ketika aku melihat kekuatanmu, kemungkinan saat ini kau baru saja masuk ke bintang 9 Do Huang. Oleh karenanya, jika kau memasuki kolam darah gunung surga, masih cukup sulit untuk dirimu mengandalkan hal ini demi melakukan terobosan ke dalam kelas Dozong. Mendengar ucapan dari Tetua Jinsi, Xiaoyan pun kemudian bertanya, lalu metode apa yang dimiliki oleh Tetua Jinsi untuk menyelesaikan masalah ini? Tatapan mata dari Tetua Jinsi melihat pada gunung Merapi yang sangat besar di bawah sana, yang kemudian dia mengatakan, mulut dari gunung Merapi di puncak gunung mata surga ini merupakan tempat dengan energi paling padat di dalam pegunungan mata surga, dan kolam darah gunung surgawi juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun itu sebenarnya bukan bagian yang paling berharga dari kolam darah gunung surga. Meskipun sebagian besar energi akan menggumpal di dalam cairan berwarna merah dari gunung Merapi ini, di sisi lain sebagian energi kecilnya akan tenggelam yang kemudian meresap masuk ke dasar dari kolam darah gunung surga. Meskipun itu hanya energi yang kecil, namun sebenarnya itu sangatlah murni, dan ini telah berkumpul dalam jangka waktu yang cukup lama. Sayangnya, tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya, meskipun di sana ada harta karun yang besar. Mendengar ucapan dari Tetua Jinsi, ekspresi di raut wajah Xiaoyan secara bertahap berubah, yang kemudian dia berkata, mungkinkah racun api gunung surga yang ada di dalam tubuh Tetua Jinsi diperoleh dari tempat itu? Tetua Jinsi pun hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian Xiaoyan mengerutkan kening sambil berkata, bahkan dengan kekuatan dari Tetua Jinsi saja masih tidak mampu menangani racun api, apalagi hanya diriku yang berada di tahap Do Huang bintang 9. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Tetua Jinsi hanya tersenyum lalu menjawabnya, orang lain mungkin tidak akan berani memasuki dasar dari kolam darah gunung surga. Namun bagimu yang memiliki api surgawi, tidak terlalu sulit melakukan hal itu. Meskipun racun api gunung surga ini seperti belatung di dalam tulang, namun hal semacam ini tidak memiliki banyak efek terhadap orang yang memiliki api surgawi. Mendengar ucapan dari Tetua Jinsi, Xiaoyan sangat terkejut. Bagaimana caranya orang tua itu bisa mengetahui bahwa di dalam tubuh Xiaoyan ada api surgawi? Padahal dia selama ini tidak menunjukkannya ketika telah sampai di puncak gunung dari gunung mata surga ini. Melihat keterkejutan di raut wajah dari Xiaoyan, Tetua Jinsi hanya bisa tersenyum, kemudian mengatakan, bocah kecil, hidung dari suku tikus menelan emas kita adalah sesuatu yang sangat tajam, dan kita juga memiliki kemampuan untuk bisa merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya aku melihat api surgawi, dan cukup wajar bagiku bisa menyadari bahwa di dalam tubuhmu ada benda menakutkan seperti api surgawi itu. Xiaoyan akhirnya mengerti, kemudian mengatakan, apakah Tetua berniat membuatku untuk memasuki dasar dari kolam darah gunung surga, yang kemudian meminjam energi di sana untuk melakukan terobosan ke tahap Dozong? Tetua Jinsi pun melirik pada Xiaoyan, kemudian mengatakan, tempat itu awalnya adalah area yang ditemukan oleh kita, para tikus menelan surga, dan untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus menelan surga pada akhirnya mati. Oleh karenanya, tempat itu dianggap sebagai tempat rahasia bagi suku tikus menelan surga kita. Bahkan Feng Qing'er dan juga yang lainnya tidak akan pernah menyadari tempat itu. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan tawaranku ini? Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya dia melihat pada Tetua Jinsi sambil mengatakan, baiklah, tapi aku hanya akan membantu Tetua mengeluarkan racun api setelah aku berhasil keluar dari dalam kolam darah gunung surga.
Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, tetua Jinzi menyipitkan matanya kemudian mengatakan, "Bocah kecil, bukannya aku tidak mempercayaimu, namun tidak ada bukti yang bisa dipegang hanya dengan sebuah kata-kata. Dan aku juga tidak memiliki keyakinan bahwa kau akan benar-benar membantuku untuk mengeluarkan racun api gunung surga setelah kau keluar dari dalam kolam darah." Mendengar ucapan dari tetua Jinzi itu, Xiaoyan hanya tertawa, kemudian berkata, "Tetua Jinzi, tempat ini adalah pegunungan mata surga, dan ini adalah wilayah kalian. Dengan kekuatan tetua Jinku dan juga dirimu sebagai penguasa tempat ini, apakah kalian masih akan khawatir terhadap diriku? Dan apakah kalian berpikir bahwa aku bisa melarikan diri dari kalian berdua?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tetua Jinzi pun melirik pada tetua Jinku, yang kemudian mereka berdua tertawa. Sebelum akhirnya kedua orang tua itu menganggukkan kepalanya. Kemudian tetua Jinzi mengatakan, "Jika begitu, aku akan percaya padamu kali ini, dan mudah-mudahan kamu tidak mengingkari janjimu. Jika kau tidak menepati janjimu saat itu, maka kau jangan menyalahkan kita berdua sebagai orang tua ketika kita bertindak kejam terhadap dirimu." Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan hanya tersenyum pada tetua Jinzi dan juga tetua Jinku. Detik berikutnya, tetua Jinzi melambaikan tangan dan ada sebuah cahaya emas ini telah muncul di hadapan Xiaoyan, yang kemudian tetua Jinzi berkata, "Ada sebuah penghalang spasial yang telah kita tempatkan di dasar dari kolam darah gunung surga itu, dan kau harus mengandalkan benda ini untuk bisa masuk ke dalam sana." Xiaoyan segera mengambil tengkorak tikus emas yang ada di hadapannya, kemudian menganggukkan kepalanya, dan dia menyimpan hal itu di dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, "Jika begitu aku Xiaoyan berterima kasih banyak pada tetua Jinzi. Ketika diriku benar-benar bisa menembus ke kelas Dozong, maka aku akan sepenuhnya menghilangkan racun api gunung surga di dalam tubuhmu." Tetua Jinzi hanya tertawa, kemudian mengatakan, "Memang yang terbaik seperti itu. Sudahlah, kau kembali saja dulu, karena puncak dari gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga ini akan dengan cepat terisi oleh energi, dan yang perlu kau lakukan adalah masuk ke dalamnya di waktu yang paling tepat." Mendengar ucapan dari tetua Jinzi, raut wajah dari Xiaoyan kini terlihat cukup senang, yang kemudian dia menangkupkan kedua tangannya sebelum berjalan kembali untuk berkumpul dengan Alan Yanran dan juga yang lainnya. Kepergian dari Xiaoyan membuat tetua Jinzi tanpa sadar menghela napas yang panjang, kemudian berkata, "Dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh suku tikus menelan emas kita. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, maka seluruh kekuatan dari suku tikus menelan emas kita pasti akan melambung tinggi. Dan ini adalah pertama kalinya orang luar menikmati manfaat yang besar seperti itu." Tetua Jinku hanya menoleh pada tetua Jinzi, kemudian mengatakan, "Orang tua, berhentilah untuk mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kau bisa terluka oleh kolam darah itu dan membuatmu menjadi seperti ini. Jika hal itu terjadi pada anggota suku yang lainnya, maka mereka akan mati di tempat sebelum bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Meskipun dasar dari kolam darah ini merupakan tanah yang berharga dan juga penuh dengan harta karun, tapi itu juga tempat yang sangat berbahaya." Mendengar ucapan dari tetua Jinku, tetua Jinzi hanya tersenyum sambil mengatakan, "Meskipun akhirnya aku mendapatkan racun api di dalam tubuhku, namun aku bisa maju dari bintang 5 Dozong menjadi bintang 7 Dozong hanya dalam waktu 10 tahun. Peningkatan kekuatan seperti ini jelas tidak bisa dilakukan oleh orang lain, dan aku sebenarnya juga tidak dianggap rugi." Tetua Jinku hanya bisa mengatakan, "Jika kau hari ini tidak bertemu dengan Xiaoyan, kemungkinan kau tidak akan bisa hidup 3 tahun lagi. Bahkan jika kau bisa mengundang alkemis tingkat 7 yang ada di dataran tengah ini, kemungkinan harganya akan sangat mahal daripada apa yang kau berikan pada Xiaoyan." Mendengar ucapan dari tetua Jinku, tetua Jinzi hanya tersenyum, yang kemudian tatapan matanya melihat pada mulut gunung Merapi sambil berkata, "Awalnya aku berpikir menggunakan kolam darah ini untuk memberikan perawatan pada orang-orang di suku kita, namun dari kelihatannya aku harus melakukannya dengan hati-hati." Delapan sosok saat ini sudah berdiri di lereng yang cukup dekat dengan mulut gunung Merapi. Tiba-tiba saja seorang pria berpakaian putih melirik pada Alan Yanran lalu mengatakan, "Kalian semuanya harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat di dalam kolam darah itu. Namun sebenarnya kita semuanya ada 9 orang di sini."
Aku memiliki saran. Jika orang paling lemah yang ada di tempat ini harus secara sukarela untuk mundur, bagaimana? Apakah kalian setuju? Ekspresi dari orang-orang yang ada di tempat ini segera berubah ketika mendengar ucapan seperti itu, yang kemudian mereka melihat pada Nalan Yanran. Karena sebenarnya Yanran adalah orang yang paling lemah, karena dia hanya berada di bintang 5 Do Huang. Dilihat oleh banyak orang yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja Nalan Yanran segera mengatakan, memang cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Namun karena Xiaoyan yang telah membawaku ke sini dengan cukup banyak kesulitan, maka aku tidak akan mengambil langkah untuk mundur, dan hanya Xiaoyan yang bisa membuatku pergi dari tempat ini. Tapi kau tidak bisa menyuruhku. Mendengar ucapan dari Nalan Yanran, pria berbaju putih dengan dingin tertawa kemudian menjawabnya, yang bisa kau lakukan hanyalah meminjam kekuatan dari orang lain, dan kau tidak memiliki kemampuan apapun. Apakah kau pantas untuk mendapatkan salah satu tempat dari kolam darah Gunung Surga? Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan juga yang lainnya tidak bergabung di dalam perdebatan ini. Mereka hanya terdiam melihat pada Nalan Yanran dan juga pria berbaju putih. Tiba-tiba saja raut wajah Nalan Yanran berubah menjadi cukup dingin setelah merasa direndahkan oleh pria berbaju putih. Hal itu akan membuat Nalan Yanran bertarung dengan pria itu. Namun sebelum bisa melakukannya, Xiaoyan segera muncul kemudian mengatakan, sepertinya diskusi di tempat ini tidak berjalan dengan lancar. Semua orang segera melihat pada kemunculan dari Xiaoyan, dan setelah itu Xiaoyan tersenyum pada Yanran sambil mengatakan, Yanran, biarkan aku saja yang maju. Xiaoyan segera melihat tajam pada pria berbaju putih yang kemudian dia mengatakan, apakah kau tadi orang yang menyuruh temanku untuk mundur dari tempat ini? Ekspresi dari pria berbaju putih dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek. Namun tiba-tiba dia tertawa sambil mengatakan, temanmu itu tidak akan bisa sampai di tempat ini jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dan seharusnya dia sadar diri dengan hal itu. Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan melihat pada semua orang sambil mengatakan, apakah masih ada orang lain yang memiliki pemikiran seperti orang ini? Feng Qing'er dan juga yang lainnya pun hanya terdiam karena mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari seorang Xiaoyan. Sementara pria berbaju putih kali ini mengatakan, kolam darah ini hanya ada 8 tempat, namun kita sebenarnya ada 9 orang. Dengan kata lain, 1 orang memang harus mundur dari tempat ini. Mendengar ucapan dari pria berbaju putih itu, tiba-tiba saja Xiaoyan melangkahkan kakinya dan tubuhnya dalam sekejap saja menghilang. Hal ini membuat pria berbaju putih segera berhati-hati. Detik berikutnya, ekspresi di raut wajahnya menjadi sangat jelek ketika dia melihat Xiaoyan telah muncul di hadapannya. Baru saja dia akan mengambil langkah untuk mundur, Xiaoyan sudah melancarkan pukulan yang menghantam dada pria itu sampai dia dikirim terbang dan memuntahkan darah segar. Pria itu pun kemudian menabrak batu besar hingga hancur berkeping-keping, yang akhirnya dia pingsan. Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada semua orang sambil mengatakan, sekarang sudah tepat, hanya ada 8 orang yang tersisa. Feng Qing'er dan juga semua orang yang ada di tempat ini benar-benar sangat kaget dengan kekejaman yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Selanjutnya, Feng Qing'er pun tersenyum kemudian berkata, Xiaoyan, kau benar-benar sangat sombong. Sepertinya pavilion petir anginku tidak bisa dibandingkan dengan kesombonganmu dalam hal-hal seperti ini. Mendengar ucapan seperti itu, Xiaoyan tersenyum kemudian jawabnya, ini hanyalah kasus bagi orang yang lemah untuk dimakan yang kuat, dan aku sendiri tidak tahu apakah aku lebih sombong daripada pavilion petir angin. Mungkin hal ini dikarenakan seorang elit dosong dari pavilion petir angin telah turun tangan sendiri kemudian mengejarku. Pada akhirnya dia hanya mendapatkan kegagalan, dan oleh karena itu diriku menjadi sangat terkenal seperti saat ini. Mendengar jawaban dari Xiaoyan, kilatan mata kemarahan kini muncul dari Feng Qing'er yang kemudian mengatakan, jika diriku ada di tempat ini bukan karena kolam darah Gunung Surga, aku akan benar-benar menguji kekuatanmu. Apakah itu sebanding dengan ucapanmu yang sangat arogan? Xiaoyan hanya tertawa kemudian menjawabnya, jika Nona Feng ingin mencobaku, silakan, kau bisa melakukannya kapan saja. Setelah mengatakan hal itu, Xiaoyan pun mengabaikan Feng Qing'er yang kemudian dia berjalan menuju ke sisi Nalan Yanran kemudian tersenyum sambil mengatakan, apakah kau baik-baik saja, sayang? Nalan Yanran cukup terkejut ketika dipanggil sayang oleh Xiaoyan, dan tatapan mata dari Nalan Yanran kali ini menjadi berbinar. Dia merasakan
Ini adalah pertama kalinya bagi seorang Nalan Yanran mendapatkan perlindungan dari seorang pemuda. Nalan Yanran pun kemudian teringat dengan masa lalunya, dan hal itu membuat dia benar-benar menyesal telah memutuskan hubungan pertunangan dengan Xiaoyan saat itu. Hal ini membuat Nalan Yanran berkata dengan lirih, apakah ini yang dianggap sebagai menuai apa yang telah kutabur? Meskipun suara dari Yanran itu cukup pelan, namun Xiaoyan masih bisa mendengarnya. Dan ketika Xiaoyan akan berkata sesuatu pada Nalan Yanran, tiba-tiba saja suara guntur yang cukup mengejutkan terdengar di tempat ini, karena gelombang warna-warni yang ada di langit sebenarnya telah berkumpul dan berubah menjadi pusaran. Hal itu mengejutkan semua orang. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, sebenarnya kolam darah akan segera muncul. Dalam sekejap saja, Doki yang cukup mengerikan pun ditembakkan dari dalam pusaran yang ada di langit. Hal ini segera meletus pada mulut Gunung Merapi yang ada di bawahnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mulut dari Gunung Merapi itu kini telah dipenuhi oleh energi merah. Dan penampilan seperti itu benar-benar mirip seperti kolam darah. Bahkan ledakan energi yang ada di tempat ini sampai membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya harus mengambil langkah untuk mundur dan tidak berani mendekat pada kolam darah itu. Sosok dari tetua Jinshi kemudian muncul di tempat ini, yang kemudian dia mengatakan, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk memasuki kolam darah Gunung Surga. Kalian silakan bergerak. Dalam sekejap saja, dua tikus emas yang cukup besar yang berada di dekat dari tetua Jinshi, mereka pun melesat masuk ke dalam kolam darah. Feng Qing'er dan juga yang lainnya pun tanpa sadar tertawa. Segera setelah itu, dia juga langsung memasuki kolam darah. Sementara Xiaoyan meraih pergelangan tangan dari Nalan Yanran, Xiaoyan pun memberikan peringatan pada Nalan Yanran. Yanran, kau jangan masuk terlalu jauh di dalam kolam darah ini, dan kau harus secepatnya menyerap energi setelah kau masuk ke dalam sana, karena kesempatan ini sangat sulit untuk didapatkan. Yanran hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ucapan dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan, kau tidak perlu menungguku setelah kau keluar dari dalam kolam darah Gunung Surga, karena mungkin aku akan cukup lama di dalam tempat itu. Yanran menganggukkan kepalanya, kemudian dia berbisik, Xiaoyan, terima kasih banyak karena kau telah membantuku. Jika kau ingin bertemu dengan guru di masa depan, kau mungkin bisa pergi ke sekte bunga. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Nalan Yanran pun bergerak lebih dulu untuk memasuki kolam darah Gunung Surga. Sementara Xiaoyan cukup terkejut dengan ucapan Nalan Yanran. Lalu dia bergumam, sekte bunga. Apakah itu adalah salah satu dari dua sekte yang ada di dataran tengah ini? Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan pun melompat dan menyusul Nalan Yanran untuk memasuki kolam darah. Di dalam kolam darah Gunung Surga ini, Xiaoyan segera mengaktifkan doki berwarna hijau di dalam tubuhnya, dan dia melesat jauh ke bawah dari kolam darah ini untuk menemukan dasar yang merupakan tempat rahasia dari kolam darah ini yang ditunjukkan oleh tetua Jinshi. Di dalam perjalanannya menuju dasar dari kolam darah, Xiaoyan bisa merasakan banyak energi penyerapan secara gila-gilaan di dalam kolam darah ini. Karena itu merupakan energi penyerapan yang dilakukan oleh Feng Qing'er dan juga yang lainnya. Selanjutnya Xiaoyan melambaikan tangan, dan tengkorak tikus emas kini telah muncul di dalam genggaman tangannya. Setelah itu, Xiaoyan melanjutkan berenang untuk menuju dasar dari kolam darah ini. Semakin jauh Xiaoyan berada di dalam kolam darah, dia bisa merasakan bahwa cairan merah yang ada di tempat ini menjadi semakin kental dan juga padat. Bahkan energinya juga sangat murni. Tapi sebenarnya hal itu memiliki racun api yang cukup menakutkan. Bahkan racun api seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan racun api yang ada di Gunung Merapi ketika di Akademi Jianan saat itu. Namun racun api yang ada di tempat ini bisa dengan mudah diatasi oleh energi hijau milik Xiaoyan yang merupakan perlindungan dari api surgawi. Setelah berenang sekitar 10 menit di dalam kolam darah, Xiaoyan pun tiba-tiba saja berhenti. Dia melihat sebuah ruang yang samar-samar mengandung perasaan terdistorsi. Setelah itu, Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah penghalang spasial yang dibentuk oleh tetua Jinshi dan orang-orang dari suku tikus menelan emas? Dengan lembut, Xiaoyan meletakkan tengkorak tikus emas pada ruang yang terdistorsi, dan tiba-tiba saja di hadapan Xiaoyan kali ini telah terbentuk sebuah terowongan. Hal itu membuat Xiaoyan cukup terkejut.
Dia kemudian mengambil kembali tengkorak emas dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelahnya, Xiaoyan pun memasuki terowongan emas ini. Dalam sekejap saja, terowongan emas itu pun langsung tertutup dan Xiaoyan menghilang di dalamnya. Setelah melewati terowongan, Xiaoyan kini telah tiba di sebuah tempat dengan energi yang benar-benar murni dan dia juga merasakan tekanan yang cukup kuat. Xiaoyan merentangkan tangannya dan dia bisa merasakan bahwa energi yang ada di tempat ini 10 kali lipat lebih kuat daripada energi yang ada di luar sana. Dalam sekejap saja racun api yang ada di dalam tempat ini mengelilingi tubuh dari Xiaoyan. Namun pada akhirnya hal itu berubah menjadi asap berwarna abu-abu. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan korosif dari racun api itu yang kemudian Xiaoyan berkata, apakah ini sebenarnya adalah racun api gunung surga? Memang sangat mengerikan. Jika aku tidak memiliki api surgawi, kemungkinan besar aku tidak akan pernah berani datang ke tempat ini. Meskipun tempat ini seperti harta karun yang sangat berharga, namun juga berbahaya. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera mengambil posisi untuk duduk bersila. Kekuatan hisap yang kuat dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan banyak energi berwarna merah kali ini telah masuk ke dalam tubuh Xiaoyan melalui penyaringan dari api surgawi. Di dalam energi berwarna merah itu tidak ada satupun racun api yang bisa masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap saja Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuhnya terisi dengan energi yang cukup menakutkan. Dan dia sangat percaya bahwa di dalam tempat ini Xiaoyan akan bisa menembus ke tahap Douzong. 2 hari pun telah berlalu, sementara Xiaoyan masih mempertahankan posisinya seperti biksu yang sedang bermeditasi. Berbagai energi berwarna merah terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, aura Do Huang bintang 9 di dalam tubuh Xiaoyan kini telah melonjak dengan cukup pesat. Bahkan karena pelonjakan energi itu, secara tidak langsung juga membuat rambut dari Xiaoyan kini bertambah panjang. Waktu pun terus berjalan hingga pada akhirnya 10 hari pun telah berlalu. Namun Xiaoyan masih tidak bergerak dari posisinya. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang membuat Xiaoyan terkejut dan dirinya buru-buru membuka mata karena dia bisa merasakan bahwa sebenarnya avatar spiritual yang terbentuk dari tubuh ilusi 3000 petir di antara alisnya sebenarnya juga menyerap energi berwarna merah darah ini. Namun itu tidak berhasil menyerap banyak energi. Namun Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya tubuh avatar juga semakin menguat. Hal ini membuat Xiaoyan bergumam dalam hati, apakah sebenarnya energi yang ada di tempat ini juga bisa memperkuat tubuh jiwa. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan segera menekan dahinya dan avatar spiritual kini telah dikeluarkan dari dunia spiritual milik Xiaoyan. Hal itu segera muncul di hadapannya. Tubuh dari avatar spiritual ini masih terlindungi oleh api hati yang terjatuh. Xiaoyan menghela nafas yang kemudian berkata, cukup beruntung api hati yang terjatuh melindungi tubuh avatarku. Jika tidak, kemungkinan tubuh avatar ini akan langsung terkikis oleh racun api yang kemudian melenyapkannya. Warna dari tubuh avatar milik Xiaoyan sekarang yang awalnya transparan telah berubah menjadi cukup padat. Hal itu membuat Xiaoyan bergumam dengan penuh keterkejutan. Menurut kecepatan ini dan juga penyempurnaan dari api hati yang terjatuh, sepertinya avatarku akan segera mencapai tahap menengah. Karena energi di tempat ini sebenarnya juga memiliki efek penyempurnaan terhadap tubuh avatar spiritual. Jika Fetian dan juga orang-orang dari pavilion petir angin melihat tubuh avatarku ini, mungkin mereka akan mati karena jantungan. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa aku bisa melatih tubuh avatar dari teknik tubuh ilusi 3000 petir menjadi level seperti ini. Xiaoyan memiliki kegembiraan di raut wajahnya saat ini yang kemudian dia kembali bergumam dengan lembut. Sebenarnya aku telah berada di puncak dari kelas Do Huang. Ucapan dari tetua Jinzi itu memang tidak berbohong. Tempat ini adalah harta karun yang sangat berharga dan kemungkinan aku akan segera menuju ke tahap Douzong. Namun ini sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jika aku berhasil menembus kelas Douzong, mungkin diriku akan bisa bertahan melawan Fetian. Dan jika hal itu ditambahkan dengan meminjam kekuatan dari Tuan Yao, kemungkinan besar aku bisa mengalahkan Fetian dengan cukup mudah. Ketika memikirkan hal ini saja membuat Xiaoyan semakin bersemangat. Dan sekali lagi, Xiaoyan menutup matanya untuk kembali menyerap energi yang ada di dalam tempat ini. Avatar yang ada di hadapan dari Xiaoyan juga melakukan hal yang sama untuk menyerap seluruh energi yang berada di dalam kolam darah.
Cerita berlanjut 2,5 bulan kemudian di puncak gunung yang dekat dengan mulut dari Gunung Merapi. Saat ini telah ada tetua Jinsi dan juga tetua Jinku. Tetua Jinsi hanya bisa mengangkat alisnya, kemudian mengatakan, sudah 2,5 bulan bocah itu merendam tubuhnya di dalam kolam darah. Tetua Jinku kemudian tertawa dan dengan ragu-ragu dia mengatakan, apakah mungkin telah terjadi sesuatu pada Xiaoyan? Racun api gunung surga yang ada di dalam tempat itu telah menjadi sangat padat. Bahkan aku saja tidak berani masuk ke dalam sana. Tetua Jinsi menggelengkan kepalanya, kemudian menjawab, seharusnya tidak terjadi apa-apa pada bocah itu. Meskipun racun api gunung surga ini sangat ganas, tapi hal itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pemilik api surgawi. Mendengar ucapan dari tetua Jinsi, tetua Jinku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Dan selama 2,5 bulan ini, gelombang energi yang ada di pegunungan mata surga sebenarnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Bahkan Feng Qing'er dan 3 murid pavilion yang lainnya, mereka berada di dalam kolam darah hanya selama 5 hari sebelum akhirnya keluar dan meninggalkan tempat itu. Sementara Nalan Yanran hanya bisa bertahan di dalam kolam darah selama 3 hari saja karena energi di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai kejenuhan. Namun Nalan Yanran setelah keluar dari kolam darah, dia masih bertahan di tempat ini selama hampir 2 bulan untuk menunggu Xiaoyan. Ketika tidak ada kabar apapun dari Xiaoyan, akhirnya Nalan Yanran hanya bisa dengan paksa meninggalkan tempat ini. Tetua Jinsi pun kemudian berkata, jika hari ini masih tidak ada berita dari Xiaoyan, aku akan memutuskan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi. Baru saja Tetua Jinsi berkata seperti itu, tiba-tiba saja, boom! Mulut dari Gunung Merapi mengeluarkan suara gemuruh dan juga ledakan energi yang sangat mengerikan. Sampai-sampai hal itu menarik energi alam yang ada di sekitarnya untuk berkumpul di mulut dari Gunung Merapi ini. Hal itu membuat tetua Jinsi dan juga tetua Jinku menjadi sangat terkejut. Yang kemudian tetua Jinku pun bertanya dengan buru-buru, kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Tetua Jinsi hanya mengerutkan keningnya. Tatapan matanya terus melihat pada energi yang berkumpul, kemudian berkata, bagian dalam dari kolam darah ini memiliki sesuatu menyerap energi secara gila-gilaan. Jika aku menebaknya, mungkin hal ini telah dibuat oleh Xiaoyan. Mendengar itu, tetua Jinku pun terkejut lalu mengatakan, bagaimana bisa Xiaoyan mengaduk energi alam sampai membuat seluruh pegunungan ini bergetar hanya dengan kekuatan dohuangnya? Apakah mungkin Xiaoyan telah melakukan terobosan ke kelas Douzong? Tetua Jinsi hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, sepertinya bocah itu memang telah berada di tahap Douzong. Bocah ini benar-benar telah melakukan hal itu. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu terobosan seseorang, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang berhasil menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita ini menyebar, kemungkinan daya tarik dari kolam darah gunung surga akan melambung tinggi. Tidak heran bocah itu tinggal lebih lama di dasar kolam darah. Sebenarnya dia memang benar-benar berpikir untuk menerobos ke kelas Douzong. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki api surgawi, karena racun api gunung surga yang berada di dasar kolam darah adalah sesuatu yang bahkan diriku saja takut dengannya. Tetua Jinku hanya bisa menutup mulutnya sendiri, kemudian mengatakan, kakak, tapi aktivitas yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Bahkan seluruh pegunungan sampai terguncang. Sepertinya beberapa elit Douzong di luar sana, di dalam radius 500 km, akan bisa merasakan apa yang terjadi di dalam tempat ini. Tetua Jinsi hanya bisa menganggukkan kepalanya, namun tatapan mata dari orang tua itu terus melihat pada kolam darah. Gelombang demi gelombang energi yang benar-benar padat kini telah masuk menuju pusaran air yang berada di kolam darah ini. Perubahan yang tidak terduga seperti itu secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas yang ada di pegunungan mata surga. Bahkan beberapa tikus yang lebih lemah, mereka pun merasa ketakutan dengan pemandangan di tempat ini. Energi warna-warni yang ada di langit terus berputar dengan cukup cepat. Hal itu mengikuti putaran dari kolam darah yang ada di bawahnya, seolah-olah akan segera membangunkan naga raksasa dari dasar kolam darah dengan aura yang mengerikan. Bahkan hal ini membuat ekspresi wajah dari tetua Jinsi dan juga tetua Jinku
menjadi berubah. Tetua Jinku kemudian berkata dengan ragu, "Aura seperti ini tidak seperti seseorang yang baru saja menembus tahap Daozong." Tetua Jinshi hanya mengangguk, kemudian jawabnya, "Benar, aura ini tidak kalah dengan bintang 1 Daozong, tapi kemungkinan ini hanyalah efek sementara karena aku tidak yakin Xiaoyan akan langsung berada di bintang 1 Daozong." Setelah melakukan terobosan, ketika aktivitasnya berada di pegunungan mata surga menjadi semakin mengerikan. Dalam sekejap saja hal itu membuat kegemparan dari para elit yang tidak jauh dari pegunungan mata surga ini. Tatapan mata banyak orang yang ada di luar sana segera memfokuskan perhatiannya pada pegunungan mata surga sambil mengatakan, "Aura ini, apakah sebenarnya ada orang lain yang telah menembus ke tahap Daozong? Dari arahnya aku bisa merasakan itu berasal dari pegunungan mata surga. Apakah sebenarnya ada anggota lain dari suku tikus mineral emas yang berhasil menembus tahap Daozong?" Orang-orang ini cukup beruntung. Jika memang hal itu benar, maka kekuatan dari suku tikus mineral emas sekali lagi akan meningkat. Kolam darah Gunung Surga merupakan tempat yang sangat bagus. Sepertinya di masa depan nanti, aku akan meminta murid-murid dari sekte ini untuk mencoba keberuntungan di tempat itu. Fluktuasi energi yang ada di dalam kolam darah dan juga langit di atasnya menjadi semakin mengerikan. Tetua Jinshi dan Tetua Jinku masih terfokus untuk melihat pada kolam darah yang tiba-tiba saja kecepatan putaran air yang ada di dalam kolam darah ini menjadi sangat cepat. Tetua Jinshi lalu mengatakan, "Bocah itu akan segera keluar." Baru saja Tetua Jinshi mengatakan hal itu, air yang ada di kolam darah pun langsung meledak dan menuju ke atas langit. Pilar air yang sangat tinggi kini langsung terbentuk sebuah raungan yang cukup mengerikan kini telah menggetarkan langit dan bumi. Hal itu berkali-kali menimbulkan ledakan aura yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, sosok dari Xiaoyan kini telah muncul di langit dengan mata terpejam dan kakinya seolah-olah menginjak udara kosong dengan aura agung yang menyebar dari dalam tubuhnya. Dan banyak suara hormat dari suku tikus menelan emas yang ada di tempat ini segera mengatakan, "Elit Daozong." Karena saat ini Xiaoyan memang telah berada di tahap Daozong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kekuatan macam apa yang akan ditunjukkan oleh Xiaoyan ketika dirinya sudah berada di tahap Daozong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.